Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, NIM 1801040006. Di sini saya akan membahas materi mengenai perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI. Pengertian RPP. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan yang belajar produktif termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlihat secara penuh. Rencana pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tersebut mempunyai persamaan. Tujuan RPP yaitu yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi RPP. Fungsi rencana pembelajaran yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan sumber kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Adapun unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP, yang pertama, identitas mata pelajaran, kedua, kompetensi dasar dan indikator-indikatornya, ketiga, materi pokok, keempat, kegiatan pembelajaran, kelima, alat dan media, keenam, penilaian dan tindak lanjut. Prinsip-prinsip penyusun RPP. Yang pertama, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa. Kedua, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Ketiga, perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia. Keempat, perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan kegiatan pembelajaran yang sistematis. 5. Perencanaan pembelajaran perlu dilengkapi dengan lembaran kerja atau tugas atau lembar observasi. Keenam, perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Ketujuh, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pendekatan sistem yang mengutamakan keterpaduan antara tujuan atau kompetensi, materi, kegiatan belajar, dan evaluasi. Komponen penyusunan RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Kedua, satuan pendidikan. Ketiga, kelas. 4, semester. 5, program studi. 6, mata pelajaran atau tema pelajaran. Ketujuh, jumlah pertemuan. Adapun yaitu pertama, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Langkah-langkah dalam menyusun RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas sekolah. Kedua, menentukan alokasi waktu. Ketiga, menentukan SK dan KD indikator. 4, merumuskan tujuan pembelajaran. Kelima, mengidentifikasi materi ajar. Keenam, menentukan metode pembelajaran. 7, merumuskan langkah-langkah pembelajaran. 8, menentukan alat dan bahan sumber belajar. 9, menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran.
Itulah pembahasan materi kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.